illallah, la ilaha illallah, astagfirullah, la ilaha illallah, astagfirullah wa atubu ilallah, la ilaha illallah, Muhammadur Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma maqaya wasi'an karami. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma maqaya lam yahtarin qawqara mutlaqan abada wa man asla aslan bi hadat amali. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma qada min hudawahu falam tahru wa ma waqa'at dudalatun abadan bi jismihil hasani. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma maqaya wasi'al bi khabihi ka amami ra'yatun sabatat wala yura asbabawlin minhu bi alani. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma maqaya wa qalbuhu lam yanam wal 'ainu qad ta'asat wala yuradilu fi syamsi durfatani. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma maqaya wasi'al karami. Astaghfiru ta'ala kauman idza jalasu indal wiladati sibyadati mustatani. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma maqaya hadil khasa'is fa barakatun aminat min syarri nari wa suraqi wa min mihani. Ya Rabbi bil Mustafa balligh maqasidana waghfir lana ma maqaya wasi'al. Allahumma sholli wa sallim wa barik alaihi wa ala alihi. Hadirin jamaah sekalian berkah Allah, alhamdulillah saat ini guru kita telah hadir bersama kita. Mari kita uruskan kita niat kita belajar masjid dan niat thalabul ilmi. Semoga dengan niat kita lurus, kita diakui sebagai santrinya Hujjatul Islam Imam Al-Ghazali. Dalam karya beliau akan kita bahas pada malam ini, yaitu kita belajar hidayah yang insyaallah akan terus dibimbing oleh kita Al-Karam di Haji Syukran Al-Ghazali. Sallallahu alaihi wasallam Muhammadin. Fatihah dari ridha wa syafaqat Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa barakatuh qabla wa sabira. Assalamualaikum walidina wa walidina wa tina wa jami'al muslimin. Abaina wa ummatina wa jadina jadatina wa amalatina wa latina kulajibati alaina wa alihi wa sahbihi. Sumaila kafat ibadillahi salina wa walidina wa walidina wa iwanina wa jami'il masyayikhina fid din khususan ila arwahi amwati an silsilah ibu kita liya wa sayyidul muslimin makan wa hadha wa masyariqil ardi wa barriha wa barika anallahu yarhamu min furujina wa yufariju kurubahum wa yarshasahum fi khairin wa rafin wa afiya bila hadrati sayyidina rasulillahi sallallahu alaihi wasallam. Al-Fatihah. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Iya kan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi jalla wa ala. Ahmaduhu li jami'il ayati wal ala. Wa ashkuruhu syukra man ufiya minal bala. Wa astaghfiruhu li wa li walidayya wa liman lahu haqqun alayya.
walil muslimina min kulli dhanbin qawlan wa fi'lan wa atubu ilaihi min kulli ma'siyatin taubata abdin la yamliku li nafsihi huda wa la yastati'u an yadfa'a anha dulala. Wa sallallahu wa sallama ala sayyidina wa maulana Muhammad alladhi ihtasallahu bihi fadaila wa ala alihi alladhina amanu billahi wa rasulihi wa saddaqu bima qala wa sabihi alladhina fazu bil iktida wal jihad wa ghairihi fanalud darajatil ula. Babadu fa inna hasanal hadis kitabullah wa khairul hadi hadi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam wa inna syarral umuri muhdatsatuha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah. Radina billahi rabban wa bil islami dina wa bi sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi wasallam nabiyya wa rasulah. Rabbi zidni ilman warzuqni fahman. Para jamaah hadirin sekalian, jamaah majelis pengajian kitab Hidayatul Hidayah Imam Ghazali sekaligus syarahnya. Mudah-mudahan kita semua tercatat dalam catatan muridnya Imam Ghazali yang mendapat keberkahan dari beliau, mendapat pancaran rahmat dari Allah Subhanahu wa taala, berkah beliau, wasilah kehadiran kita duduk di majelis yang mengkaji salah satu dari karya beliau. Mudah-mudahan kehadiran kita menjadi wasilah kita semua diampuni kesalahan dan hilaf kita oleh Allah Subhanahu wa taala, beri anugerah rahmat, kasih sayang, keberkahan, kemudahan dari segala urusan, kabul segala hajat, sehat afiat lahir batin, amin ya rabbal alamin. Selanjutnya lanjutan dari paparan Imam Al-Ghazali masih dalam bagian yang ketiga, yaitu adab bersahabat, bergaul dengan Allah Subhanahu wa taala. Sekarang bismillahirrahmanirrahim. Wal ashir. Qala rahimahullah, beliau Allah memprioritaskan Allah. Jadi adab kita pada Allah bagian yang ke-10 adalah memprioritaskan Allah dari selain Allah. Halal batil terhadap yang batil, artinya terhadap sesuatu yang tidak berkaitan dengan Allah. Wa fi badin nushi sukutu hadzal jar wal majrur. Dalam sebagian naskah jadi tidak ada jar majrur ini, kata Syekh Nawawi.
Wal makna adapun pengertian dari isarul haq yang tadi disebut, yaitu bagian yang ke-10, taqdimullah firruju ilaihi alal khalqi, yaitu mengedepankan atau mendahulukan Allah Subhanahu wa ta'ala. Jadi selalu memprioritaskan Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa ala kulli alal khalqi wa ala kulli masiwa, terhadap makhluk-makhluk dan juga terhadap segala sesuatu selain Allah, apapun itu. Misalkan ketika berbenturan antara dua hal, yang satu kaitannya dengan Allah, hubungannya dengan Allah, yang satunya lagi dengan selain Allah, apapun itu, maka adab kita sebagai hamba Allah yang berkaitan dengan Allah yang didahulukan, yang berkaitan dengan Allah yang diutamakan, yang berkaitan dengan Allah yang diprioritaskan. Wal murad bil haq al hada wallahu ta'ala. Jadi yang dimaksud dengan lafaz hak, isarul haq, itu adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Nanti tinggal kita ambil itibarnya. Jadi apa saja yang berkaitan dengan Allah, urusan-urusan yang hubungannya dengan Allah, maka itu adabnya adalah diprioritaskan dari yang selainnya, baik secara langsung ataupun tidak langsung. Contoh sekarang kita duduk di majelis ilmu, ini urusan siapa? Urusan Allah. Kaitannya dengan siapa? Dengan Allah. Maka haknya diprioritaskan, diutamakan. Wal hadi asyar, kemudian yang ke-11. Tadi yang ke-10, sekarang yang ke-11. Al-ayas anil khalqi, tidak tergantung harapan kepada makhluk. Jadi putus asa dari makhluk. Artinya tidak berpedoman, tidak menggantungkan harapan kepada makhluk. Ketika kita ada alaik, ada keterkaitan hati kepada makhluk, maka kita tidak beradab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala. Ini sama makhluk nggak ada i'timad, nggak ada berpatokan, tapi putus asa. Yang namanya putus asa bagaimana? Nggak ada harapan sama makhluk, putus harapan sama makhluk. Jadi yang ada adalah Allah Subhanahu wa ta'ala dalam segala hal. Yang jadi pedoman, patokan, ukuran pergantungan hati kita adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Dalam urusan kesehatan, dalam urusan perusahaan, dalam urusan ekonomi, dalam urusan segala hal, hanya menggantungkan diri sepenuhnya
hanya berharap sepenuhnya kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Ai adamul i'timad alal khalqi fi hajatik fi safar wal hadar. Jadi dalam segala urusan kamu tidak tergantung kepada makhluk. Baik itu dalam perjalanan, ketika bepergian, ataupun ketika ada di rumah, tidak tergantung kepada selain Allah. Hanya menggantungkan harapan kepada Allah. Li'anal khalqa la tanfa' wa la tadur. Karena makhluk itu tidak bisa memberi manfaat dan juga tidak bisa memberikan bahaya. Jadi yang memberi manfaat adalah Allah Subhanahu wa ta'ala. Terjadinya bahaya pun karena adanya kehendak dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Wasani asyar, kemudian yang ke-12, al-khudu' tahtal haibah. Adab dengan Allah Subhanahu wa ta'ala yang ke-12, yaitu tawadu hati. Tawadu hati ay tawadu'ul qalbi tahtal haibah. Jadi tawadu merendah segen kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Di berbagai hal, dalam berbagai momen, dalam berbagai situasi keadaan. Jadi bukan hanya pada saat misalnya sholat saja, di luar sholat pun merasa haibah kepada Allah Subhanahu wa ta'ala. Apalagi ketika sholat, ketika dalam pelaksanaan sholat, benar-benar terasa haibahnya Allah Subhanahu wa ta'ala. Kita selaku hambanya tawadu hati. Wasalis asar, kemudian yang ke-13 al-inkisar tahtal haya. Al-inkisar ay fil qalbi tahtal haya minallahi ta'ala litaksirik fil ibadah. Merasa malu di hadapan Allah Subhanahu wa ta'ala karena keterbatasan kamu, kekurangan kamu, ketidakmampuan kamu dalam menjalankan ibadah, dalam memenuhi hak Allah. Bisa nggak dibayangin, dirasakan? Kita malu. Malu belum bisa. Bukan hanya dalam urusan pekerjaan, kita kalau dalam urusan pekerjaan karena kerendahan hati kita merasa malu hasil dari kerja kita sama orang lain. Ini Allah lebih berat. Kita merasa malu dengan Allah karena ketidakmampuan kita
dalam memenuhi haknya untuk diibadahi. Jadi bukan malah merasa bisa kita ini kadang dalam sholat, dalam hal ibadah, seolah-olah kita ini sudah memenuhi hak Allah, seolah-olah kita sudah sempurna dalam menjalankan tanggung jawab sebagai hamba, mengabdi, menghamba kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Nah, adabnya kita ini harus malu karena kelemahan kita, kekurangan kita, ketidakmampuan kita, keterbatasan kita dalam menjalankan ibadah. Ibadah ini umum, baik itu ibadah yang sifatnya mahdhah maupun yang gair mahdhah, yang sifatnya ubudiyah, taat ubudiyah, dan juga taat muqarrabah, ya. Yang mahdhah ya seperti sholat, ibadah mahdhah. Yang gair mahdhah nyenengin guru, nyenengin ulama, nyenengin orang tua, menyayangi orang-orang lemah, menyayangi orang-orang tidak mampu, mengulurkan tangan bantuan kepada yang butuh, itu pun sama ibadah. Karena pada dasarnya mengabdi kepada Allah. Merasa belum mampu, merasa tidak mampu, merasa masih kurang. Nah, itulah adab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang ke-13. Kemudian warabi'u asyar yang ke-14, as-sukun ala hailil kasbi siqqatan bid-dhaman. Diam dari upaya kasab karena percaya penuh dengan tanggung jawab Allah. Artinya tidak terlalu berharap dengan pekerjaan, dengan usaha kita. Tidak terlalu mantap hati dengan perdagangan kita, misalnya kalau yang tukang dagang, yang petani dengan taninya, seolah-olah hasil pertanian bisa mencukupi kebutuhannya, hasil dagang seolah-olah bisa mencukupi keperluannya. Nah, ketika demikian kita belum beradab dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kasab dijalankan tetap karena Allah yang perintahkan, karena tanggung jawab juga kita harus kasab. Cuma percaya penuh kita tetap terhadap jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kita seorang pedagang menjalankan perdagangan, apakah itu menjadi pengusaha jual beli di toko kah atau apa misalnya, dengan menjadi seorang pengrajin misalnya, pengusaha, petani, menjalankan itu semua semata-mata karena menjalankan upaya syariat lahiriah yang Allah perintahkan harus lihat, tapi tetap
berpedoman penuh, percaya penuh dengan tanggungan, dengan jaminan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Maka niatin kita kerja sebagai misalnya dagang, niat mau jemput rezeki Allah, bukan cari rezeki. Emang tahu rezeki di mana dicari? Kan? Cari rezeki katanya. Emang tahu kemana perginya rezeki? Rezeki udah dijamin Allah. Jalanin aja tanggung jawab kita. Jadi yang ke-13 itu tidak tidak terlalu tergantung harapan dengan hasil usaha kita secara lahir, ya secara zahir. Tetap i'timanan bidoman nillahi ta'ala laki rizki, tetap percaya penuh dengan jaminan Allah Subhanahu wa Ta'ala dalam urusan rezeki kamu. Wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha, sesuai firman Allah, wa ma min dabatin fil ardi illa 'alallahi rizquha. Tidaklah ada yang hewan yang melata di tanah melainkan Allah Subhanahu wa Ta'ala yang menjamin rezekinya. Wa tawakkal ala fadlillahi ma'rifatan bihusnil ikhtiyar. Dan selain itu juga tawakal, berpedoman atau iktimad, memegang teguh terhadap fadlnya Allah. Dengan fadlnya Allah ma'rifatan bihusnil ikhtiyar ay ikhtiyaruhu ta'ala, fa inna Allah ta'ala huwa al-mumayyizu li 'abdi al-mudabbiru li 'abdi. Percaya penuh dengan Allah, tahu wal mudabbiru li 'abdi, tahu bahwa Allah yang mengurus hambanya. Allah yang menjamin urusan hambanya. Jadi tahu kita ini hamba Allah, maka kita ini diurus Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa hadzal adab kulluh, nah, adab ini semuanya yang bagi ayyakuna syi'aruk fi jami'i lailik wa naharik. Jadi adab ini seharusnya memang jadi pakaian kamu. Jadi pakaian kamu baik siang maupun malam. Jadi artinya harus selalu kita gunakan. Bukan cuma siang doang, malam enggak. Atau bukan cuma malam doang, siang enggak. Tapi siang dan malam harus seperti itu. Dimanapun, kapanpun. Fa innaha adabu suhbah ma'as sahib, karena adab tersebut
Yang disebut yang 14 tadi adalah adab bersama sahabat la yufarriqu, yang tidak akan berpisah dengan kamu, yang senantiasa bersama kamu, yang terus-menerus bersama dengan kamu. Aya'lamu, yang tahu. Hai bi ilmi, itu maksud dengan ilmunya Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa taufiqih, dan dengan taufiknya Allah. Yang menyertai kamu ilmunya Allah dan taufiknya Allah Subhanahu wa ta'ala. Fi jami'i awqatik, dalam semua waktu kamu, seluruh waktu kamu. Wal halqi kulluhum yufarriqunak, sedangkan makhluk semuanya itu akan berpisah dengan kamu. Bibadi auqatik, di sebagian waktu kamu. Kalau makhluk manusia, contoh sama anak, kita ada kalau berpisah. Sama istri, ada saat kita jauh. Sama orang tua, demikian juga. Enggak terus menerus bareng orang tua. Bisa jadi siang bareng, malam enggak. Bisa jadi malam bareng, siang enggak. Tapi sama Allah, anywhere, anytime, kapanpun, dimanapun, terus. Enggak ada pisahnya dengan Allah. Ketika terjaga, ketika tidur, ketika kerja, dimanapun, terus bareng dengan Allah. Qala Allah Ta'ala, Allah Subhanahu wa Ta'ala berfirman, wa huwa ma'akum aina ma kuntum, dan Dia Allah ma'akum, ada bersama kalian, aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Itulah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wa huwa ma'akum aina ma kuntum, Allah bersama kalian dimanapun kalian berada. Jadi bukan hanya di masjid doang, bukan hanya di tempat ibadah saja, di luar masjid, di rumah, di tempat kerja, di pasar, di sawah, di gunung, Allah terus bersama kalian. Di kampung, di kota, enggak ada beda, enggak ada perubahan. Aina ma kuntum, dimanapun kalian berada. Adabul ilmi wallahu a'lam. Udah habis. Insyaallah nanti masuk pada bab adab ilmu. Mudah-mudahan kita masih dikaruniai sehat, afiat, lahir batin, sehingga kita bisa melanjutkan kajian kita, dan semoga Allah menganugerahkan taufik, bimbingan dan tuntunannya kepada kita. Hadanallahu ajmain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah telah selesai kajian kitab Syarah Bidayah Al-Hidayah. Mudah-mudahan bermanfaat buat kita semua dan kita bisa menerapkannya dalam kehidupan sehari-hari. Mari kita tutup dengan doa ta'lim. Ya Rabbana tarafna bi annana tarafna
وأننا أصرفنا على لظى فتوب علينا توبة تغسل كل حوبة واستر لنا العورات وآمن الرحمات واغفر لي والدينا ربي ومولودينا والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باكتساب منا بالمصطفى رسولي نرضى بكل سوري صلى وسلم ربي ليلة الحب آله وصحبه عداد قصي صحبي والحمد لله في البال والثناء والحمد لله في البال والثناء. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sallallahu ala Muhammad sallallahu